Kalau sekarang kita bicara syaratnya apa? Syaratnya yang pertama yang dihubungkan kategori dengan numerik, ya. Nah, misalnya ya hubungan prepos dengan berat badan, gitu ya. Kemudian syaratnya yang selanjutnya adalah kelompok sampelnya ya itu 1 dan diukur 2 kali. Cirinya ada pre dan post, sebelum dan setelah. Jadi di sini nanti ilustrasinya ini memang seringnya untuk penelitian eksperimen ya. Jadi nanti di sini misal ya, saya ingin mengetahui judulnya pengaruh misalnya jus jambu misalnya untuk menurunkan kadar nikotin dalam darah misalnya, bisa contoh ini ya. Jadi nanti di sini kita menghitung sampel ya. Taruhlah kita dapat sampel misalnya ada 30 orang misalnya ya. 30 orang perokok ya. Ini contoh ya. Nah, 30 orang ini perokok aktif ini diukur ya kadar nikotin dalam darahnya. Nah, ada kadar nikotin masing-masing perokok itu, masing-masing orang. Ya. Ini disebut dengan pemeriksaan sebelum ya, ini pre ini. Nah, kemudian diintervensi ya. Nah, ini eksperimen ya. Di sini diberikanlah intervensinya, diberikan jus jambu misalnya. Nah, kemudian orang yang sama ya, jadi ini kan sampelnya dependen ya. Jadi sampel dependen itu artinya kelompok sampelnya sama tapi diukur berulang kali. Nah, untuk uji T dependen, hal itu maksudnya diukurnya 2 kali kalau sekarang. Karena ada juga yang berulang itu ukurnya nggak 2 kali. Ada pre, ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, nanti ujinya beda ya. Bukan ini gitu. Kalau ini diulang tapi hanya 2 kali ya, sebelum dan setelah. Seperti ini. Jadi saya pos ya. Nah, jadi di sini nanti ada 30 orang diukur kadar nikotin dalam darahnya, satu persatu diukur, ketemulah nanti rata-rata. Ini rata-rata pre. Nah, kemudian kasih jambu, ada pos, orang yang sama diukur lagi kadar nikotinnya, ada min juga, ada rata-rata. Tapi rata-rata sebelum, rata-rata sesudah. Nah, nanti rata-rata sebelum dan sesudah ini diuji. Apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar nikotin dalam darah ya, pada perokok aktif? Nah, gitu ya, kebayang kalau ada perbedaan berarti jus jambu ini mempengaruhi perubahan rata-rata kadar nikotin gitu ya. Nah, banyak yang lain ya, misalnya Anda juga bisa meneliti misalnya pengaruh daun pepaya untuk meningkatkan produksi ASI atau pengaruh senam terhadap penurunan berat badan misalnya. Di sini
Berarti ada 30 orang. Kalau senam untuk nurunin berat badan berarti 30 orang berbadan gemuk misalnya. Jadi di sini orang yang sama diukur lagi setelah dikasih senam itu nanti ketemu lagi nih 30 orang. Ya. Nah, ini nanti di sini intervensinya misalnya senam. Jadi ini rata-rata sebelum sudah kalau dia setelah diintervensi ternyata rata-ratanya turun signifikan, asumsinya senam ini mempengaruhi uh, berat badan gitu ya. Di sini ada rata-rata berat badan gitu kan. Di sini juga ada rata-rata berat badan gitu. Dibandingkan. Nah, nanti diuji normalitas datanya. Jangan ditutup itu. AC-nya mati lagi. Sebentar. Panas berarti. Nah, jadi nanti diuji normalitas datanya. Kalau distribusi datanya normal, maka kita pilih uji T dependent. Ini masuk golongan uji parametrik ya. Tetapi kalau distribusi datanya tidak normal, kita pakai uji Wilcoxon. Kita pilih yang non parametrik tesnya. Ya. Nah, itu ya materinya. Sekarang silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita praktek. Oke, sambil kita buka dulu program SPSS-nya. Oke, kalau belum bertanya langsung kita praktekkan, bisa dibuka filenya yang BPLR ya. Ini sudah kebuka.